Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Jadi ini salah satu perkembangan yang terjadi yang mungkin membuat kasus ini semakin panjang begitu ya episodenya gitu. Dimana sekarang ini Bu Titin menghadiri panggilan dari Mabes Polri ya. Ini ada apa ini ya? Apakah karena kemarin ada yang dendam pribadi sehingga mensomasi dan sekarang dilaporkan dan menerima panggilan sekarang ya dari si Titu gitu ya. Jadi mari kita saksikan sebetulnya gimana videonya. Ini dia. Hari ini, Titin Priyaliati akan diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri atas lanjutan laporan yang dilayangkan dari kuasa hukum ke-7 terpidana Jutek Bongso terhadap dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap 8 terpidana kasus tewasnya Vina dan Egi. Kami tim DPR Pradi sama PBA DPR Pradi Pusat mendampingi Titin selaku saksi di Dividend 3 Bareskrim. Ya. Kami hadir atas undangan penyidiknya dalam hal laporan Pak Jutek Bongso kepada Ibtu Rudiana. Oh begitu. Saksi-saksi yang dihadirkan sebelumnya ini merupakan saksi 11. Ya, kurang lebih kita sudah menghadirkan 10 saksi dan Bu Titin saksi ke-11 dan rencananya akan ada saksi tambahan lagi dari kita. Kurang lebih 10 ya. Kurang lebih 11. Kita sudah hadir, sudah datangkan. Berarti nanti diakhiri dengan pemanggilan dari pihak terlapor itu Rudiana begitu Bang? Pastinya. Kalau ada pelapor, ya terlapor juga dipanggil. Surat panggilan Surat panggilannya, jadi kesaksiannya kali ini terlapornya yang diduga atas nama Bapak Rudiana. Ya di sini laporannya itu ya KUHP. Bukan kode etik. Pemeriksaan terhadap yang sekarang 8 terpidana. Kalau yang lain kan sudah memberikan keterangan. Tinggal mungkin saya waktu itu yang sebagai kuasa hukum di 2016, apa sih yang saya tahu mungkin ke sana ya Pak ya, apa sih yang saya tahu. Karena Bu Titin ini kan dulu kuasa hukumnya Saya katakan Sudirman. jadi tahu lah, sedikit banyak pasti tahu. Dan ada dokumen yang Akan diserahkan dan menguatkan ya Bu ya. ya, dan itu dibawa pada dibawa Dong. Nah itu ya ternyata kemarin kan ada yang melaporkan, ada yang katanya mau mensomasi begitu. Ternyata disomasi duluan tuh ya si Ibtu R-nya gitu ya, dengan harapan bahwa kalau sudah dilaporkan kan paling tidak hadir begitu. Sebenarnya sih dari kemarin sih kita menunggu si klarifikasi ya, sehingga tidak ada bias, tidak ada statement liar begitu ya yang terjadi begitu. Tapi kalau kita menunggu dengan sukarela, dengan dari hati kayaknya lama ya. Laporkan saja begitu ya. Biar dia datang begitu ya mengklarifikasi. Kita sih sebenarnya untuk mengklarifikasi biar tidak ada lagi tuh ya bias-bias yang statement-statement liar yang terjadi. Begitu hadir makanya ya. Kita lanjutin videonya sebetulnya. apa yang ditunjukkan. Saya mungkin bisa membuka dokumen-dokumen apa yang pernah dilakukan di 2016 untuk menyatakan bahwa peristiwa itu memang ada. Jadi penjelasan apa sih pasalnya yang ditunjukkan, karena kita didampingi tim kuasa hukum Pradi. Baik, selamat pagi teman-teman media. Hari ini kami tim DPR Pradi sama PBA DPR Pradi Pusat mendampingi Titin selaku saksi di Dividend 3 Bareskrim. Ya. Kami hadir atas undangan penyidiknya dalam hal laporan Pak Jutek Bongso kepada Ibtu Rudiana. Saksi-saksi yang dihadirkan sebelumnya ini merupakan saksi 11. Ya, kurang lebih kita sudah menghadirkan 10 saksi dan Bu Titin saksi ke-11 dan rencananya akan ada saksi tambahan lagi dari kita. Kalau ini sudah pemanggilan saksi berapa? Kurang lebih 10 ya. Kurang lebih 10 saksi tuh. kita sudah Sign tuh. hadir, sudah datangkan. Berarti nanti diakhiri dengan pemanggilan dari pihak terlapor itu Rudiana begitu Bang? Pasti Pastinya. lah. Kalau ada pelapor, ya terlapor juga dipanggil. Ya, tuh.
Bu Titin kan kemarin pas laporan palsu kan juga sudah ada yang dilayangkan kan lalu polisi dari Sakatata sempat dipanggil. Itu Ibu mempersiapkan berkas lumayan banyak. Ini akan berkas-berkasannya itu atau bagaimana? Kalau yang Sakatata kan berkaitan dengan pengakuannya atau keterangan palsunya Dede dan AR yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di tanggal 27 Agustus 2016. Kalau saya memang kesaksian saat ini berbeda. Ini surat panggilannya. Jadi kesaksian yang kali ini untuk terlapornya yang diduga atas nama Bapak Rudiana, ya. Kemudian pasal yang diterapkan ini silakan nanti Bapak dari ini yang dijelaskan. Jadi antara panggilan buat Sakatata dengan panggilan buat saya itu kesaksiannya berbeda. Kalau Sakatata mengenai keterangan palsu AR dan Dede di kepolisian, kalau saya mengenai laporan yang disampaikan oleh Pak Jutek mengenai Bapak Rudiana. Mungkin pasalnya di dalam ini kita banyak ya, ada pasal 422 KUHP, pasal 351 ayat 2, pasal 33 ayat 1, pasal 335 ayat 2, pasal 242 ayat 2 KUHP. Ini terkait kode etik. Wah, pidananya dong, bukan KUHP. Berarti sejauh ini pemeriksaan atas laporan pelapor Iya, pemeriksaan saksi dari pelapor. Jadi kalau sudah memenuhi dua alat bukti ya kemungkinan kan dalam tahap penyelidikan. Tapi dalam laporan ini Pak Jutek berarti pelanggaran kode etik dan adanya dugaan Ya di sini laporannya itu ya KUHP. Oh, Kode etik. bukan kode etik, pemeriksaan terhadap yang sekarang 8 terpidana. Kalau yang lain kan sudah memberikan keterangan, tinggal mungkin saya waktu itu yang sebagai kuasa hukum di 2016, apa sih yang saya tahu, mungkin kesana ya Pak, apa sih yang saya tahu. Nah Bu Titin ini kan dulu kuasa hukumnya Katakan Sudirman. jadi tahu lah, sedikit banyak pasti tahu. Dan ada dokumen yang Akan diserahkan dan menguatkan ya Bu ya. ya, dan itu dibawa pada dibawa Di bawah dong. sudah dihadirkan di sidang PK kemarin nggak, Bu? tidak belum sepenuhnya ya. Karena kan kalau kita sidang PK tergantung pertanyaannya gitu kan. Kalau pertanyaan mengarah di situ kita berikan. Sekarang mungkin kalau di sini pertanyaannya mengarah pasti saya hadirkan. Oke, nanti hasil. Nah begitu ya, gitu caranya, mainnya harus begitu. Jadi kemarin hanya gertak-gertak saja. Tuh warga Cirebon saya akan somasi, tuh Bu Titin akan saya somasi, ada orang tua juga yang terdakwa kemarin saya akan somasi gitu. Akhirnya Pak Jutek kayaknya geram juga begitu, akhirnya langsung aja gitu. Karena ditunggu-tunggu kemarin si Ibtu Erne nggak nongol-nongol ya, paksa dia keluar gitu. Pak Jutek ya kita laporkan biar dia keluar. Dan ini lebih stilnya juga Semeton ya, permainan yang dimainkan oleh Parade ini mantap ternyata ya. Ternyata bagaimana cara mengeluarkan sekarang si Rudiana, kita laporkan saja. Dan paling kalau diterima itu di MA. Ada statement gitu kemarin ya, tapi kita lihat pergerakannya foto ya yang langsung mendesak ini ya untuk MA-nya. Jadi menarik Semeton, ini ada videonya. Setelah mengkonfirmasi keterangan dari 6 permohonan PK yang belum pidana itu, mengkonfirmasi bahwa benar mereka itu disiksa, ya kan, disiksa kepada anak kita. Nah itu kejadian memang 2016. Jadi bagi saya pikir ya itu menjadi koreksi lah buat pihak penyidik ya, koreksi jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu, ya kan. Dan seperti yang saya katakan bahwa dengan adanya bukti-bukti adanya penyiksaan, tidaklah bisa dipertahankan berita acara itu yang ditandatangani oleh mereka itu sebagai berita acara yang sebenarnya. Karena menurut hukum pun bahwa keterangan-keterangan yang dijadikan keterangan itu adalah keterangan yang disampaikan di muka sidang pengadilan. Tetapi yang saya ingin tekankan berkali-kali ya, bahwa sebenarnya kalau konsisten bahwa ternyata kan semua terpidana ini kena didampingi pengacara ketika diperiksa di polisi. Menurut hukum, seseorang yang diperiksa di penyidikan di polisi
ya, tanpa tanpa ditawarkan pengacara, tanpa siapa pendamping pengacara, itu adalah batal itu berita acaranya dan dia harus dibebaskan. Apalagi terhadap tersangka yang diancam hukuman 5 tahun atau lebih, akan 15 tahun, maka berita acara itu harus batal dan dia harus dibebaskan. Ya, karena dulu ceritanya itu kan begini. Di Amerika ada namanya Miranda Rules. Miranda Rules itu adalah seorang bernama Miranda berperkara dengan negara Arizona. Dia merasa ditangkap, tapi dia ditangkap dan diadili, padahal ketika itu dia tidak ditawarkan bahwa dia punya hak untuk didampingi pengacara. Nah ini sekarang hal itu telah diadopsi oleh KUHP kita, Miranda Rules ini. Jadi kalau tidak di TV-TV kan ada di film kriminal, kalau ditangkap orang dia tanya, saya tangkap kamu boleh diam, ya, karena kalau setiap keterangan yang kamu kasih adalah bisa memberatkan kamu, gitu. Kamu berhak didampingi pengacara, itu Miranda. Nah di KUHP kita juga seperti itu, pasal 114 KUHP menjelaskan bahwa setiap polisi penyidikan harus menawarkan advokat kepada tersangka. Itu ceritanya. Jadi saya pikir berdasarkan ini saja, menurut saya kalau Mahkamah Agung konsisten, maka mereka itu harus dibebaskan. Itu poin utamanya, nggak usah lain-lain dulu. Dengan dari situ saja dibebaskan. Dan putusan Mahkamah Agung juga menyatakan seperti itu. Setiap orang yang diperiksa oleh polisi tanpa dia dampingi pengacara, ya, meskipun umpamanya gini, di polisi dia tidak diperiksa, tidak didampingi pengacara. Nah begitu ya, mudah-mudahan sih paham lah gitu ya. Mudah-mudahan paham dengan keterangan yang kemarin jadi pengacara juga, mudah-mudahan paham gitu. Janganlah cari pasal yang hanya untuk meringankan pribadi begitu. Kalau hukum itu kan tidak pandang bulu tuh ya. Status hukum itu kita sebagai warga negara juga, status kita di mata hukum itu sama begitu ya. Pasal yang dipakai juga untuk kita itu sama begitu ya. Jadi mudah-mudahan sih ya ini kita saling pahami lah begitu kan. Memang dari awal memang ini kan salah begitu ya. Tapi sebenarnya Semeton ya, kenapa sih banyak orang yang fokus ke kasus Vina ini Semeton ya? Karena memang ada sesuatu yang menurut semua pakar juga ini kan salah begitu ya. Dan untuk meyakinkan si itu tuh, yuk kita saksikan ini videonya untuk biar lebih paham lah begitu dengan kesalahannya begitu. Ini videonya. Kalau benar ini ada kesalahan hukum, menghukum mereka, ada gitu kan? Ini berarti yang kesalahan jamaah. Iya. Penyidikan lidiknya salah, tidak ada malahan, bukan salah, nggak ada. Tidak ada. Terjadi penyidikan, kemudian penetapan sebagai tersangka, dibawa ke kejaksaan. Jaksa salah membuat tuntutan, hakim salah membuat putusan. Ini kan berjamaah. Kalau kita berdoa itu yang nggak tahu yang terbaik lah doa kita ya. Ya mudah-mudahan kebenaran akan muncul, karena apapun putusan hakim atas nama Tuhan. Atas nama Tuhan. Ya. Ini kan ngeri kali itu. Atas nama Tuhan. Atas nama Tuhan. Jadi demi keadilan. Demi keadilan. Nah, hukum maupun praktisi dan akademisi itu menganggap bahwa ada hal yang sangat tidak benar dalam kasus ini. Sehingga pada waktu episode yang lalu kita mengatakan bahwa saya menyatakan bahwa ini ada perilaku sesat. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena satu, kalau kita mencermati pasal 1 bab 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, itu sangat jelas pada angka 27 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan saksi itu adalah orang yang melihat, mendengar, mengalami, merasakan, dan mengetahui kejadian. Kalau kita membaca dengan seksama putusan nomor 16 Pengadilan Negeri Cirebon tahun 2016 atas nama Saka Tatal, mulai dari putusan tingkat pertama yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Cirebon sampai Mahkamah Agung, itu
terjadi penyesatan di dalam pertimbangan-pertimbangan hakim yang didasari pada berita acara pemeriksaan penyidik. Nah, faktanya adalah satu. Saksi yang diajukan adalah tidak ada pun satu saksi yang melihat kejadian. Apa sebenarnya yang terjadi ketika dugaan peristiwa pembunuhan itu yang sebenarnya menurut kesimpulan para pemohon PK, pengamat hukum dan akademisi adalah kecelakaan tunggal. Karena apa? Yang pertama saksi korban yang namanya Rudiana, yang bapaknya Eki atau saudara Reski, itu di awal kesaksiannya menyatakan bahwa dia tidak mengetahui apa motif sehingga anaknya dibunuh. Tetapi terkait Vina, dia mengatakan bahwa Vina itu dibunuh karena yang cemburu adalah Peggy. Nah, Peggy itu yang dimaksud adalah Peggy Perong, yang juga disebut sebagai Egi. Kesaksian Rudiana ini itu diikuti oleh orang yang namanya Andi Saprudin, Irwanto, Gugur Gumilar, dan kemudian Sudirman. Dalam perkembangannya, 4 saksi ini tidak ada yang saling beriringan atau tidak bersesuaian. Kenapa? Karena yang semula Rudiana mengatakan bahwa yang cemburu adalah Peggy, tetapi pada bagian lain ada yang mengatakan yang cemburu juga adalah Dani. Nah, kemudian Dani ini terbukti dari hasil penyidikan atau penyelidikan terakhir. Ketika kasus ini dibongkar kembali dengan menjadikan tersangka Peggy, Polda Jawa Barat mengatakan bahwa manusia yang bernama Dani itu adalah manusia fiktif. Nah, kenapa bisa di dalam kesaksian itu ada orang yang bernama Dani disebut oleh saksi 4 orang tadi ini bahwa Dani cemburu cintanya ditolak oleh Vina, sedangkan manusianya tidak ada. Nah, itu satu. Yang kedua, faktanya yang mengajak orang untuk melakukan pembunuhan atau mengejar orang ke atas flyover dan selanjutnya masuk menuju ke belakang showroom mobil adalah namanya Andi. Sedangkan Andi ini juga adalah manusia fiktif. Nah, semua orang tadi yang menyatakan bahwa motif daripada kasus ini adalah Dani dan Peggy, tidak ada satupun sumber dari 4 orang saksi tadi yang saya sebutkan itu yang memenuhi syarat sebagai unsur untuk disebut sebagai saksi, yaitu melihat, merasakan, mengalami, dan mendengar langsung dan mengetahui kejadian itu. Sehingga semua saksi ini tidak memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 bab 1 angka 27 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, ini berarti apa? Begitu ya tuh, dengar. Kemarin pernah juga saya sampaikan sebetulnya. Oke lah misalnya ini adalah kasus pembunuhan seperti yang dia inginkan begitu ya. Oke lah ya. Terus sekarang saksinya siapa? Ya, saksinya yang melihat tadi itu siapa? Tidak ada. Ya, kemudian katanya sekarang di pelakunya adalah DPO, begitu ya. Disebut di situ banyak, kemarin ada si Peggy, ada si banyaklah begitu ya, 3 orang. Yang 2 itu katanya fiktif lagi. Yang lebih lucu lagi, ditangkap si Peggy. Katanya dari awal Peggy Perong, yang ditangkap Peggy Setiawan si kuli bangunan. Yang ini adalah dalang dari semuanya. Mengajukan PK, mengajukan PK diterima dan tidak terbukti. Lah sekarang itu yang tetap kekeh bahwa kasus pembunuhan ini dasar hukumnya atau dasar kesaksian atau dasar apalah yang menyebutkan kasus pembunuhan itu bagaimana begitu ya. Sedangkan si Aib hanya si Aib saja. Rana kemarin disebut sebagai saksi di situ tidak menyaksikan kok itu ya kasus pembunuhan begitu. Hanya melihat kasus perkelahian saja katanya.
Dan dituju apakah yang 78 orang itu pelakunya? Rana juga menyebut bukan, begitu ya. Suroso, apakah Suroso juga melihat terjadi pembunuhan di situ? Tidak juga loh. Ya, tapi kok kekeh begitu. Yang lebih lucu kemarin awal-awal kasus ini, anggaplah si Ibtu R sekarang dijadikan saksi begitu ya. Apakah melihat? Tidak juga. Dan lebih lucu kan mengakui juga bahwa itu ada kasus Kalantas. Mana buktinya? Mengklaimkan asuransi Kalantas. Aduh, gimana ini? Ya, apakah masih kekeh juga? Ya, kalau memang tidak mau klarifikasi sekarang, benar juga apa yang dilakukan sekarang oleh Pak Jutek ya, paksa dia untuk keluar begitu ya. Dengan apa? Dengan dilaporkan ya. Tapi ini sebetulnya di akhir video sudah dipesan ya untuk tetap jangan cepat termakan hoax, selalu jaga persatuan setiap persatuan kita ya, dan jangan nakal ya, karena sedikit nakal nanti bisa berakibat fatal dan disomasi ya. Segitu saja video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.